Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana bi sunnati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang berbahagia jamaah salat subuh, bila khusus jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, para orang tua, para sepuh, para asatiz yang kita muliakan, ibu bapak kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah, kembali kita pagi ini insyaallah akan melanjutkan tentang Adabul Muta'allim wal Mu'allim, judul besarnya. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah bil khusus li musannifi hadzal kitab wa kadzalika kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, orang-orang yang berjasa pula dalam hidup kita, dan serta mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله فلا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Surah Qaf ayat 37. Fala yanalul ilma, dan tidak mendapatkan ilmu illa bitawadhu'i, kecuali dengan merendahkan, tawadhu, rendah hati. Sebagian dulu maknanya rendah diri, tapi rendah diri ini dipeleset-pelesetkan orang.
sehingga bahasa ini menjadi ragu dan samar. Tawadhu itu artinya rendah diri. Nah, kalau dulu sudah, kalau disebut rendah diri itu paham ya, sudah rendah diri. Tapi belakangan banyak orang yang mempelesetkan makna rendah diri itu. Dikira badannya bonsai, pendek gitu kan, rendah diri. Sementara generasi yang menerima, generasi yang belum mengerti tentang makna tawadhu. Nah, jadi sudahlah lebih dekat maknanya pula rendah hati. Jadi kalau hati rendah itu sulit untuk dibayangkan oleh anak-anak kita tuh hati itu yang kayak apa. Tapi kalau diri dia kebayang, ini orangnya tinggi, ini orangnya rendah. Nah, ini berarti ini kelompok orang yang rendah-rendah. Anak-anak sekarang ini pintar berimajinasi. Dia membayangkan begini-begini. Yang dia lihat adalah yang real, yang realita, yang nyata. Nah, jadi bikin yang tidak nyata. Bitawadhu, yaitu rendah hati. Nah, biarlah dia berimajinasi rendah hati itu kayak apa. Wa ilqa'is sam'i. Nah, ini nih. Ini yang mesti aktual banget hari ini nih. Ilqa'is sam'i. Ilmu itu didapat dengan mendengar. Yang mana kalimat as-sam'u di sini menggunakan kata al-ma'rifah. Kalimat ma'rifah. Dalam bahasa Arab ada nakirah, ada ma'rifah. Nakirah bersifat umum, ma'rifah itu sudah spesial. Nah, mendengar langsung dari orang yang spesial, yang sudah khusus. Siapa orang ini nih? Tentu yang dimaksud karena kajian kita tentang ilmu pengetahuan ialah guru. Maka makna guru di sini ilqa'is sam'i ini ialah ilqa'il wajhi. Karena dalam memaknai suatu bahasa dari Arab ke Indonesia bil khusus itu setidaknya dibagi 3. Ada makna terjemah. Nah, kalau makna terjemah sam'un itu pendengaran. Ada makna tafsir. Nah, kalau tafsir berarti harus dikaji menurut pendapat ulama ini dan seterusnya. Dan ada yang ketiga, yaitu apa yang disebut dengan takwil. Nah, ini nih. Jadi dalam kajian kita kaum ahlus sunnah wal jamaah ini, yang kiblatnya adalah imam-imam mazhab, bil khusus mazhab yang 4, bil khusus lagi mazhab kita al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu ada yang dikenal dengan takwil. Apakah itu ayat Al-Quran, apakah itu hadis Nabi, bahkan perkataan ulama. Ada yang tidak relevan lagi kalau dimaknai dengan makna terjemah. Nah, sementara mereka mewariskan kitab-kitab mereka seperti ini adalah mereka sudah apa namanya itu ya, kalau ibarat kita sekarang ini mencurahkan segala kemampuannya termasuk spiritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ilmu yang mereka wariskan ini nih bermanfaat buat generasi di belakangnya itu? Seperti itu. Kalau kira-kira tidak berguna, tidak usah. Mereka biar mengarang puluhan tahun kitab mereka ini,
kalau memang dianggap tidak bermanfaat banyak bagi generasi berikutnya, kalau ibarat bahasa orang sekarang tidak usah dicetak. Nah itu. Kita ambil satu contoh saja kitab yang terlihat sederhana lah. Kalau ini kan kitabnya besar nih, kalau anak-anak melihatnya ini berapa jilid ini. Ya. Matan Al-Ajrumiyah. Kenapa di Al-Ajrumiyah itu kitab nahwu, ilmu alat untuk mengenal kata dalam bahasa Arab untuk pemula-pemula. Nama kitabnya Matan. Matan itu dasar. Kalau dalam dunia perkuliahan namanya mata kuliah pengantar. Nah, itu ya. Nama kitabnya Matan Al-Ajrumiyah. Ajrumiyah jara yajri. Nah, jadi dinamai dengan nama itu tuh setelah dikarang kitab tersebut, lalu kemudian mempersembahkan ya karangan itu. Nah, ini ulama-ulama dahulu lah, dengan segala karomahnya, meminta kiranya mendapat petunjuk suatu isyarat, kiranya kitab ini nanti berguna enggak buat generasi ini. Maka diantaranya Matan Al-Ajrumiyah ini, yaitu sebagian riwayat mengatakan dihanyutkan ke sungai, sebagian lagi dicurahi air tintanya. Ini kira-kira nih, kan tinta itu kalau dikenakan air tuh habisnya, rusak gitu tulisan kan. Beda lah kalau sekarang kan fotokopi, kalau disiram air juga paling yang basah itu kertasnya gitu, karena fotokopi itu dia tuh apa namanya, sejenis daya api panas ya, menimbulkan kemudian jiplakan tulisan itu pada kertas yang lain ya, gitu kan intinya tuh. Kalau tulisan tinta itu kan memang tinta itu yang membekas di kertas tersebut. Nah, maka didapati bahwa jangan kata tintanya yang luntur, kertasnya pun tidak basah. Nah, sebagian mengatakan jara yajri itu disirami, sebagian lagi meriwayatkan dihanyutkan. Terserahlah mau dihanyutkan kah, mau disirami kah, yang pasti tidak ada perubahan pada tulisan-tulisan dalam kitab tersebut. Baru diambil kembali dan lalu kemudian diijazahi kepada murid-muridnya untuk kemudian diterapkan kepada generasi berikutnya hingga saat ini. Terbukti anak-anak kita sekarang, bahkan kita-kita ini nih, setiap pemula-pemula dalam mempelajari bahasa Arab itu, kalau ditanya tidak pernah belajar yang namanya kitab Matan Al-Ajrumiyah, pantas bahasa Arabnya kacau. Itu. Jadi kalau ada ngomong bahasa Arab kacau bahasa Arabnya, tata bahasanya keliru, harokatnya tidak beres, bisa dipastikan tidak pernah belajar Matan Al-Ajrumiyah. Itu. Satu contoh sederhana lah. Ada bahasa sehari-hari itu, yang berbahagia para asatiz wal asatizah. Ini bahasa keliru. Asatiz itu jamak taksir, asatizah pun jamak taksir juga. Nah itu, maaf kata sebagian oknum, jalan oknum, yang pembawa acara kah, entah penceramahnya kah, ustadz juga nih, guru bahasa Arab juga. Ya, padahal kalimat ini sama. Asatiz itu jamak dari ustazun. Nah, asatizah itu jamak taksir dengan, kalau bahasa sekarang itu versi yang lain. Nah, itu.
Ini jamak taksir, namanya juga taksir. Taksir itu pecahan-pecahan kata plural, kata jamak, kata banyak. Ya ada pecahan-pecahannya. Boleh begini, boleh begitu, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi asatizah itu ya asatid. Taksir lainnya apa? Asatizah. Nah mungkin menurut dia ustazun itu jamaknya kan asatizah, asatiz. Ustazatun perempuan jamaknya asatizah. Nah ini kelirunya di situ. Padahal kalau ustazatun, kalau guru perempuan, ustazah, jamaknya jamak muannas salim. Ustazatun, ustazatani, ustazatun. Yang benar. Ah, ini di mana ini nih? Matan al-Ajrumiyah tadi itu, pemulai dari situ. Pengantar ilmu pengetahuan pertamanya kalau dalam perguruan tinggi itu Matan al-Ajrumiyah. Nah, barulah nanti naik ke atasnya sampailah ya pada kitab-kitab yang besar-besar. Nah, jadi kalau seumpama yang dimaknai tadi ialah ustazun, ustazatun, asatis itu sudah cukup, begitu maknanya, karena mewakili kalimat ini lelaki dan perempuan. Sudah, dia laki-laki perempuan ya sama kalimatnya. Nah, jadi ada bahasa yang simpel ya kita. Contohnya lagi umpamanya kalau mau menyuruh laki-laki untuk supaya dia berdiri, kum, berdiri, berdiri, kum, diri. Kalau perempuan bagaimana? Tambah ya, asalnya ada nun di belakang, nunnya dibuang. Kumi, kan agak repot bahasa ini. Ya. Tidur, ya, namanya namu nam laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Nami, gitu kan. Agak repot bahasa ini dipakai. Nah, bahasa yang simpelnya ambil masdarnya aja. Nah, gimana masdar yang mengandung makna perintah? Niam, naum tidur, niam. Itu. Tidur, niam. Itu bahasanya. Mau dia sendiri kah, mau dia berdua kah, mau banyak kah, mau lelaki kah, mau perempuan kah, mau lelaki dan perempuan kah, cukup satu kata ini, niam. Tidur. Qiyaman. Bangun. Itu bahasa di pondok tuh. Itu. Di mana mereka bisa bahasa seperti itu? Matan al-Ajrumiyah. Jadi ulama dahulu kalau di mengarang suatu kitab itu, ini kira-kira nih ilmunya ini nanti bermanfaat untuk generasi ke belakang nih. Jadi kalau dikira-kira tidak jadi kitab itu di kalau ibarat bahasa sekarang dicetak lah gitu ya. Tidak usah dicetak, tidak jadi dicetak. Nah, ternyata hingga hari ini mudah-mudahan sampai akhir zaman tetap dipakai kitab ini untuk rujukan berbahasa yang dipakai untuk bahasa literasi kitab-kitab Islam seperti ini. Ya kalau bahasa sehari-hari itu lain namanya. Bahasa sehari-hari itu namanya bahasa amiyah. Mungkin kalau kita pergi umroh, haji, belanja di pasar begitu kan. Nah, itu bahasa amiyah namanya, bahasa pasaran. Bahasa pasaran itu tidak berlaku hukum tata bahasa. Kayak kita aja lah juga bahasa Indonesia kan. Bahasa Indonesia itu kalau menurut tata bahasanya, bahasa itu seperti agak kaku ucapnya tuh. Ya. Saya dari rumah ke masjid menggunakan kendaraan motor. Berangkat dari rumah ke masjid memerlukan waktu 5 menit. Nah, kayak bahasa Google jadinya, nggak repot. Oh, saya tadi dari rumah, naik kendaraan biasa, pakai motor aja. Nah, paham ya orang juga kan? 5 menit nyampe dah, nah, gitu. 5 menit juga udah nyampe ya. Kayak apa tadi kalau bermotor tadi? Nah, itu kan bahasa sehari-hari namanya.
Ada li tata bahasanya tuh. Nah, mana aturannya tuh? Tidak ada. Bahasa pasaran ngarannya. Bahasa Indonesia tuh begitu. Nah, jadi yang kita maksud ini bahasa-bahasa yang untuk bisa membaca kitab-kitab peninggalan orang-orang dahulu. Itu satu. Yang kedua, berkah kitabnya. Nah, itu. Berkah kitabnya. Kitab lu ada berkahnya juga. Peninggalan orang dulu. Tapi kan dia udah dicetak zaman sekarang. Iya. Tapi cetakan itu tuh. Cetakan tuh. Dia tidak boleh dan tidak bisa asal cetak melalui izin. Ada izinnya tuh. Ada apa namanya itu? Mata rantai yang boleh mencetak kitab-kitab dahulu tuh. Apalagi untuk diperjualbelikan maginnya ya lagi. Tidak bisa. Itu kitab-kitab karangan Syekh Tuan Guru tuh, Asraris Shalah gitu. Qaidil Iman ya kan, lain-lain tuh. Kalau kita main cetak sendiri aja secara hukum dah kena itu. Ya. Apalagi kalau bicara tentang keberkahan. Ya, cetak aja lah Dejo yang tahu ya gitu. Kita majelis taklim gitu kan, cetak seorang apa namanya fotokopi suram kita sebarkan murid-murid kita pelajari. Ini tidak berkah. Harus dicari ini keluarga Syekh Tuan Guru ini. Anak beliau, cucu beliau segala bagai. Minta izin. Kami ini ada majelis. Nah ini buat pemula-pemula anak belajar kitab ini. Nah, jadi kayak Pak Guru, amun kitab ini nah kami anak memfotokopi lah secukup murid-murid anak belajar. Kalau ujar guru, cucu entah cicit Syekh Tuan Guru nih, oh ya enggak apa-apa. Kami dalam keluarga sudah mengizinkan yang model seperti ini. Umpamanya. Nah, berarti kan diijazahi namanya, diperbolehkan. Baru kita kopi. Seperti itu. Apa aja pokoknya, foto lah. Gambar-gambar ulama-ulama yang habaib itu kan. Mentang kita nih gampang aja memprint out melalui komputer ulah surang, apalagi untuk diperjualbelikan. Nah, yakinlah uangnya itu tidak berkah atau ada. Tapi harus melalui izin dulu keluarganya siapa ini kan. Nah itu termasuk kita ulama-ulama ini. Nah maka walaupun bagaimana niatkan kita ingin tabarrukan, mengambil berkah aziyadah fil khair itu. Sebenarnya ini saya nih nggak perlu bawa ini nih membereti tas. Ini aja setengnya ada semua di dalamnya. Ajalah. Ya wajilah. Apalagi zaman sekarang nih, masya Allah. Buka Google, di situ ada kamera di atasnya, shred foto keluar di situ tuh anak baca apa nih. Ini kitab nih gundul banget kitab nih. Buka ada kamera di situ yang ada Google-nya tuh, jepret, shred. Tapi harus ada jaringan tapi ya. Mau paket habis kan mau coba aja lah. Mau apa? Mau terjemahannya ada. Mau harokatnya ada. Mau apa lagi? Mau sejarahnya ada. Nah, tuh. Tapi masalahnya kemudian itu tuh sudah clear kah? Nah itu masalahnya. Terkonfirmasi enggak kebenarannya ulahan Google tadi itu? Siapa yang membuat ini nih? Yang dari Google nih sehingga jadi kayak gini nih siapa? Kenapa bisa jadi begini nih? Terkonfirmasi enggak betul? Ternyata belum tentu betul. Bisa betul tapi juga belum tentu benar. Nah seperti itu. Mau kita buktikan untuk mengkonfirmasi. Nggak usah jauh-jauh contohnya. Nih, ini apanya nih, kotak kacamata kita foto. Nanti keluar di situ ininya penjelasannya. Ini adalah tempat kacamata dan harganya macam-macam
kualitasnya segala macam. Tapi kalau tidak terlalu tepat fotonya ini nih, umpamanya cuman hitam begini aja, itu nanti keterangannya bisa beda. Padahal yang kita foto objeknya sama, cuman yang membedakan antara jarak aja. Lalu keluarai karena hirang dan itu, ini adalah karpet. Karpet ini harganya di pasar. Padahal di kotak kacamata jadi karpet. Jadi jangan terlalu percaya dengan Google. Orang yang terlalu percaya dengan Google Map menuju alamat kemana mau kemana gitu kan, kada sedikit ceritanya yang tersasar juga kan. Ini tergantung sinyalnya mana yang kuat kah aja, ke situnya marahkan. Saya aja kalau ke pondok itu dari rumah coba-coba iseng mau pakai Google Map, ya mestinya kalau kita yang paham nih lurus saja tembak dari Jalan Sudirman 15 tuh sampai itu. Tapi karena menggunakan Google Map, suruhnya ke jalan lingkar dulu muter sana. Lalu kemudian seberantas berapa udah perjalanan ke sana gitu. Siapa yang marahkan tuh? Google Map. Kenapa tuh? Karena ketidaktahuan kita. Bagaimana kita bisa tahu? Lagi-lagi itu namanya belajar secara langsung. Nah, inilah yang dimaksud fala yanalul ilma illa bitawadu, tidaklah mendapatkan ilmu pertama jangan sombong. Nah, itu. Yang kedua, ilqa'is sam'i, dalam bahasa gampangnya berguru kepada orang yang nyata, bukan berguru dengan apa namanya ini benda yang tidak nyata. Google bisa berguru juga lawan Google itu kan, tapi dia tidak nyata, dia alam apa namanya alam maya bahasanya tuh, bukan alam real. Sedikit aja tergeser bisa berubah artinya. Nah, alamat tadi tuh mana yang sinyalnya kuat? Jalan Sudirman kurang kuat sinyalnya, lebih kuat Jalan Batang Tuaka, ke sana arahnya. Padahal tujuan kita ke Park 15 umpamanya. Nah, kan begitu. Tapi kalau kita berguru, makanya tetap aktual pendapat ulama dahulu ini. Berguru itu tidak boleh kita abaikan. Jadi tetap saja sampai kiamat jangan melupakan guru. Yang guru itu adalah bukan non fisik, tapi mereka adalah manusia, jadi makhluk bernama manusia, artinya bendawi. Kali ini kan tidak bendawi. Quran bendawi ini kalau kita tidak berwudu, nah ini jangan kita main sembarang pegang kan, lama ya masuk ilal mutahharun. Tapi kalau Quran yang tidak bendawi, di dalam sini ada aplikasinya. Nah, itu. Bolehkah kita pegang? Boleh. Nah, ada berwudu apakah? Kan gitu. Jadi hati-hati sekarang ini. Ada yang sifatnya bendawi, ada non bendawi, ada yang non fisik. Jadi yang dimaksud di sini nih berguru itu langsung. Inilah Al-Quran. Inna fi zalika la zikra, sesungguhnya fi zalika yang demikian itu la zikra, supaya menjadi zikir, ingatan, ingat, liman kana qalbun au alqasam'a wa huwa syahid, bagi orang yang memiliki qalbun, hati, atau kemudian ia yaitu alqasam'a. Apa artinya ini? Yang dimaksud ialah mendengar, mendapatkan informasi, as-sam'a, pendengaran. Pendengaran di sini dari siapa? Pendengaran yang dimaksud sesuai dengan bahasan kita ialah guru. Dipertegas wa huwa syahidun, dan dia syahidun, menyaksikannya, melihat. Wa huwa syahidun, jadi bukan tidak kelihatan,
berguru dengan kata yang kelihatan. Kalau dulu lagi zaman belum internet, eling, pakai eling. Ini menurut aku nih, ini nih kayak ini nih. Kan siapa belajar? Ya, kalau sekarang oke lah, mungkin yang itu tuh udah mulai basi, udah model kayak gitu, tapi laku lagi dengan anak zaman sekarang. Tapi ya dunia yang ini yang aktual sekarang dengan anak-anak kita. Apa bayar guruan nih? Tutorialnya kayaknya. Apa belajar nyetir mobil bersusah-susah bayar berjuta-juta. Banyak kayak tutorialnya di YouTube ya. Jujur kan? Nah, itu betul, tapi itu hanyalah khazanah untuk menambahnya. Khazanah saja untuk menambah pengetahuan. Tapi yang intinya tadi itu, kalau dalam ilmu pengetahuan agama, keberkahan itu berguru secara langsung. Temui gurunya, gitu kan? Kalau mau mendengar ceramah, mau kiai, mau ustadz, mau penceramah paling hebat di dunia, bukan ini beli paket, bisa. Tapi bisakah kita mendapatkan keberkahan langsung? Anda bisa. Kalau tidak bisa, panggil orangnya, panggil kiai itu, suruh datang ke sini. Ceramah dia di wadah kita, kita langsung. Nanti selesai salaman kita, minta berkah kita, minta doakan kita. Itu yang dimaksud wa huwa syahidun. Ini salah satu di antara makna takwil tadi ya. Ada makna tafsir, ada makna takwil, ada makna terjemah. Seperti itu. Nah, rupanya waktu kita habis dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Pada intinya dalam hal belajar ini, satu, tawadu, jangan sombong. Jangan sombongnya malah diurai panjang sebenarnya ya. Kemudian juga berguru secara langsung. Jangan sombong dengan guru. Jangan ngetes guru. Itu. Ada orang tuh sebenarnya dia sudah tahu, cuman mau ngetes saja. Dia betakon gitu. Ada penceramah datang bertanya lah, gitu kan. Padahal dia tahu nih mau ngetes kemampuan penceramah nih, cuman tujuan dia. Ada tuh orang begitu tuh. Ini namanya tidak tawadu. Walaupun kita sudah tahu, tidak apa-apa. Berarti alhamdulillah generasi ini bermunculan. Coba lihat orang-orang dulu tuh ya. Lihat berjejer kiai dudukkan di sini nih. Penceramahnya anom ya. Wah, dengan semangat darah mudanya ceramah. Yang Tuhan ini jadi dengarkan untuk ceramahnya nih. Ada beliau nih protes kiai-kiai yang dudukkan yang kayak ini tadi nih. Tahu ya. Anak nehnya rasa ini aja sebenarnya nenek orangnya keindahannya udah Tuhan neneknya pula pengganti kok deh. Kayak itu iya kah? Tapi yang kada tahu di habar tadi nih mestinya datanglah yang dudukkan yang kayak itu tadi itu salaman apa kabar guru gitu. Tapi ada sebagian yang kada tahu gitu lagi gitu. Wah, dengan gagahnya ya. Itu. Walaupun di kampung orang, jangan salah itu yang duduk-duduk yang kayak itu ternyata. Itu guru besar itu tuh. Cuman beliau ini hadir di situ. Omong hendak sombong apanya hadir di situ. Nah, itu makanya at-tawadu itu tuh berlaku ya mestinya kepada murid penuntut ilmu ya. Biasanya kalau tawadu itu pada guru, maka dia tidak ingin menampakkan kehebatannya kecuali orang yang mau menggali ilmu darinya baru keluar itu ilmunya itu. Kayak guru Nurul Ilmi dulu tuh, almarhum Allah maghfirlah warahmatuh. Indin domun kada disuruh ke depan nih. Nah, sembahyang Jumat tuh dihiga muhur lawang lah. Ya. Mau orang kada tahu, orang biasa ya. Padahal siapa guru beliau tuh? Nah, kalau kita mau bilang malah di atasnya yang kita kenal sebagai guru Zaini Ghani itu kan ibarat kelas tuh di bawah Hidin tuh dengan di apa tuh di Bangil itu Syekh apa namanya tuh ya guru Bangil lah yang kita kenal tuh kan ke situ belajarnya tuh. Tapi beliau boleh kita milahan nih yang Jumat tuh dan mau ke sini wah gurunya itu
Amun kada mau den. Nah, ini orang yang tawadu gitu. Jadi kita hati-hati dengan orang-orang yang tawadu nih. Jadi sebenarnya nih saya pun membaca begini nih, ya saya tidak menafikan bapak-bapak yang hadir juga, ya tentu banyak yang lebih memahami karena kebetulan saya diberikan amanah mampu ini nih, maka mau tidak maulah saya juga untuk sambil mengingat ilmu pengetahuan. Yang pasti tawadu pada murid, dia harus banyak mencari keberkahan pada gurunya. Tawadu pada guru, biasanya dia tidak ingin ya menampakkan dirinya ya secara berlebihan supaya dia dapat menjaga hatinya, seperti itu. Nah, itulah makna tawadu ini nih. Tentu masih banyak lagi yang lain-lainnya, karena terbatasnya waktu, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Segala kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا سقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.